Tol Cipularang bukan sekadar jalur penghubung. Di kilometer 83, banyak pengemudi mengaku melihat sesuatu sebelum kecelakaan terjadi. Dan pagi itu masih hujan. Tanggal 22 Januari tahun 2026, yang melintas bukan orang biasa. Ia, Indra Satria, adalah seorang pejabat Kabupaten Bekasi. Perjalanannya berakhir tragis. Tapi pertanyaannya, apakah ia benar-benar sendirian di dalam mobilnya? Sebelum kita lanjut, bantu subscribe, like, dan komen. Semoga kita semua dijauhkan dari gangguan yang tak kasat mata. Kamis pagi itu, hujan turun sejak subuh. Tol Cipularang masih lengang. Lampu-lampu jalan memantul di aspal yang basah. Sebuah mobil melaju tenang dari arah Bandung menuju Jakarta. Di balik kemudi, duduk seorang pria bernama Indra, seorang pejabat aktif pemerintah Kabupaten Bekasi. Indra mengemudi sendirian. Tidak ada ajudan, tidak ada rekan, hanya suara hujan dan suara mesin yang konstan. Namun menurut kepercayaan lama, perjalanan sendirian di waktu subuh adalah kondisi paling rentan untuk gangguan yang tidak terlihat. Beberapa menit setelah memasuki Cipularang, Indra mulai merasa tidak nyaman tanpa sebab jelas. Radio sempat berbunyi statis, lalu mati sendiri. Padahal Indra tidak menyentuh apapun. Dalam cerita mistis, gangguan semacam ini sering disebut tanda awal kehadiran. Indra tetap melaju, tapi sejak titik itu, suasana di dalam mobil terasa berbeda. Mobil Indra terus bergerak, kilometer demi kilometer terlewati, hingga penunjuk jalan menunjukkan KM 83 Tol Cipularang. Bagi sopir-sopir lama, angka ini bukan sekadar penanda jarak. KM 83 sering disebut titik berat tempat banyak pengemudi merasa konsentrasi tiba-tiba terganggu. Saat hujan semakin deras, Indra merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada bayangan bergerak di sisi kanan mobilnya. Ketika dilirik, tidak ada siapa-siapa. Namun perasaan itu tidak hilang. Seolah ada yang mengikuti dari jarak dekat. Dalam kepercayaan mistis Nusantara, kondisi ini disebut dititipi perjalanan saat seseorang merasa tidak lagi sendirian, meski tidak melihat apapun. Di titik inilah, Indra berniat berpindah lajur dari kanan ke kiri. Sebuah keputusan sederhana yang diambil di saat konsentrasinya sudah mulai terganggu. Menurut kronologi resmi, saat Indra berpindah lajur, ia terkejut melihat kendaraan di depannya dalam kondisi hujan deras dan jalan licin. Mobil kehilangan kendali. Namun menurut cerita yang beredar, beberapa detik sebelum setir membanting, Indra sempat menekan rem ringan, seperti sedang menghindari sesuatu. Dalam kepercayaan mistis, ini sering terjadi saat seseorang melihat sesuatu yang tidak tercatat oleh mata orang lain. Setir kemudian membanting keras, dan dalam hitungan detik, mobil Indra menghantam pembatas beton median jalan tol. Saksi menyebut bantingan setir itu tidak seperti refleks panik biasa. Ada istilah lama di kalangan pengemudi. Bukan dia yang belok, tapi ada yang meminta jalan. Apakah Indra melihat sesuatu atau merasakan kehadiran tepat sebelum benturan itu terjadi? Tidak ada jawaban pasti. Yang jelas, sejak momen itu, perjalanan Indra sudah melewati batas yang tidak bisa ditarik kembali. Hantaman pertama ke beton belum sempat dipahami oleh Indra. Tubuhnya terlempar ke depan. Sabuk pengaman menahan dada, dan dalam sepersekian detik, kesadarannya berusaha menangkap kembali arah. Mobil belum berhenti. Aspal basah membuat ban kehilangan cengkeraman. Badan kendaraan berputar, menyeret suara logam panjang yang memecah sunyi hujan. Dari dalam kabin, dunia terasa melambat, seolah waktu ragu untuk melanjutkan. Dan di bahu jalan itu, ada sebuah dump truck. Truk besar itu diam, tidak bergerak, tidak berusaha menghindar. Dalam sudut pandang kepercayaan lama, benda besar yang diam di jalur tertentu sering disebut sebagai penutup perjalanan. Bukan karena disengaja, tapi karena posisinya seperti sudah ditentukan. Benturan kedua terjadi. Suara logam menghantam logam terdengar lebih berat dari sebelumnya. Kaca pecah, badan mobil berhenti dengan sudut yang tidak wajar. Hujan tetap turun, seolah tidak peduli bahwa satu perjalanan baru saja berakhir. Di saat itulah, menurut cerita yang beredar di lapangan, suasana berubah. Bukan panik yang pertama kali terasa, melainkan hening yang terlalu rapi, terlalu bersih. Seperti jalan itu sendiri sedang menahan napas. Beberapa detik setelah tabrakan kedua, tidak ada teriakan, tidak ada
klakson. Hanya hujan yang menyentuh aspal dan bunyi mesin kendaraan lain yang melambat dari kejauhan. Orang-orang yang pertama kali mendekat mengaku merasakan hal yang sama. Udara di sekitar mobil terasa lebih dingin. Bukan dingin karena hujan, tapi dingin yang menusuk. Seperti berdiri terlalu lama di ruangan kosong. Dalam kepercayaan mistis, perubahan suhu mendadak sering dianggap sebagai tanda pergeseran kehadiran. Saat sesuatu yang tidak terlihat mulai mengisi ruang. Beberapa saksi mengatakan, ketika mereka berdiri di sisi mobil Indra, muncul perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seperti ada jarak yang terlalu dekat, seperti ada yang berdiri di belakang bahu mereka. Tidak ada yang berani menoleh terlalu lama ke kursi belakang. Bukan karena ada yang terlihat, justru karena tidak ada apa-apa. Dan itu terasa lebih mengganggu. Dalam cerita yang beredar di kalangan sopir dan petugas lapangan, momen setelah kecelakaan di jalur angker sering menjadi waktu paling sensitif. Karena menurut kepercayaan lama, tidak semua yang datang bersama korban langsung pergi bersamaan. Mobil Indra diam, lampu hazard nyala, tapi suasana di sekitarnya terasa seperti terpisah dari jalan tol yang sebenarnya masih hidup. Seolah KM 83 menciptakan ruangnya sendiri. Petugas akhirnya tiba. Prosedur berjalan cepat dan profesional. Indra dikeluarkan dari dalam mobil, tubuhnya dievakuasi. Ambulans bersiap membawa ke rumah sakit. Secara kasat mata, semuanya terlihat normal. Namun beberapa petugas mengaku, saat proses evakuasi berlangsung, ada rasa yang tidak biasa. Seperti ada tekanan halus di dada. Seperti berada terlalu lama di tempat yang tidak seharusnya ditinggali. Ada petugas yang memilih berdiri sedikit menjauh dari mobil. Ada pula yang, tanpa sadar, membaca doa dalam hati. Dalam kepercayaan lama, ini disebut refleks batin. Saat tubuh bereaksi lebih cepat daripada logika, secara teknis kejadian sudah selesai. Namun bagi sebagian orang yang tertinggal di KM 83, suasana berat itu tidak langsung hilang. Mobil derek datang, kendaraan Indra diangkat perlahan. Tapi beberapa saksi mengatakan, ketika mobil itu mulai menjauh, perasaan diawasi justru muncul lebih kuat, lalu perlahan menghilang. Seolah ada sesuatu yang tidak ikut dibawa. Dalam kepercayaan masyarakat sekitar Cipularang, kecelakaan besar sering meninggalkan jejak, bukan dalam bentuk penampakan, tapi dalam bentuk rasa. Rasa yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang ada di tempat itu, di waktu itu. Dan pagi itu, di KM 83, rasa itu tertinggal lebih lama dari biasanya. Ambulans melaju meninggalkan tol Cipularang. Lampu strobo memantul di aspal basah, lalu menghilang di tikungan. Di dalam kendaraan itu, Indra masih berjuang. Tenaga medis bekerja cepat. Prosedur dilakukan nafas Jibantau. Namun beberapa jam kemudian, kabar itu datang. Indra dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Secara hukum, peristiwa ini dicatat sebagai kecelakaan lalu lintas. Secara medis, ada penjelasan, namun di lapangan, cerita tidak berhenti di sana. Beberapa petugas mengaku, setelah kabar kematian Indra tersebar, suasana di sekitar KM 83 terasa kosong, bukan kosong karena sunyi, melainkan kosong seperti sesuatu sudah pergi. Dalam kepercayaan lama, momen ketika nyawa dinyatakan berakhir sering disebut sebagai saat ikatan dilepas. Dan tidak jarang, tempat terakhir menjadi saksi bisu yang menyimpan sisa getaran itu. Orang-orang yang pagi itu berada di lokasi mulai pulang. Namun tidak sedikit yang menoleh ke belakang tanpa tahu kenapa. KM 83 Tol Cipularang bukan titik baru dalam cerita-cerita semacam ini. Sopir-sopir lama menyimpan kisah yang jarang mereka ceritakan, tentang perasaan berat di setir, tentang mata yang tiba-tiba lelah tanpa sebab, tentang bayangan di pinggir jalan yang tidak pernah terekam kamera. Dalam kepercayaan masyarakat sekitar, jalur panjang yang sering memakan korban dipercaya memiliki penunggu, bukan untuk menakuti, melainkan untuk menguji. Bukan semua yang lewat akan diganggu, hanya mereka yang, menurut cerita, sedang berada di waktu dan kondisi tertentu. Dan pagi itu, yang melintas adalah Indra, seorang pejabat dengan tanggung jawab besar. Sebagian orang percaya, jabatan membawa beban, beban membawa jejak, dan jejak itulah yang kadang tercium oleh sesuatu yang tidak terlihat. Apakah ini kebetulan? Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi, satu hal yang sering diulang oleh mereka yang selamat, KM 83 selalu punya cara untuk diingat. Perjalanan Indra terjadi di waktu subuh menuju pagi. Waktu ketika banyak orang percaya, doa belum sepenuhnya terucap, dan jalan masih menyimpan sisa gelap malam.
Dalam kepercayaan lama, bepergian sendirian di waktu seperti ini dianjurkan untuk lebih waspada, bukan hanya pada jalan, tetapi pada diri sendiri, pikiran, emosi, dan kesiapan batin. Indra mungkin tidak merasa takut. Ia mungkin merasa ini hanya perjalanan biasa. Namun bagi sebagian orang, justru disitulah letak ujian. Ketika kewaspadaan terasa tidak perlu, dan rutinitas menutupi tanda-tanda kecil. Cerita tentang Indra kemudian menjadi pengingat, bukan tentang siapa dia, melainkan tentang bagaimana perjalanan bisa berubah tanpa peringatan. Bagi yang percaya, ini bukan sekadar kecelakaan. Bagi yang tidak, ini tetap musibah yang menyedihkan. Dan di antara keduanya, tersisa pertanyaan yang tidak pernah benar-benar terjawab. Perjalanan Indra terjadi di waktu subuh menuju pagi. Waktu ketika banyak orang percaya, doa belum sepenuhnya terucap, dan jalan masih menyimpan sisa gelap malam. Dalam kepercayaan lama, bepergian sendirian di waktu seperti ini dianjurkan untuk lebih waspada, bukan hanya pada jalan, tetapi pada diri sendiri, pikiran, emosi, dan kesiapan batin. Indra mungkin tidak merasa takut. Ia mungkin merasa ini hanya perjalanan biasa. Namun bagi sebagian orang, justru disitulah letak ujian. Ketika kewaspadaan terasa tidak perlu, dan rutinitas menutupi tanda-tanda kecil, cerita tentang Indra kemudian menjadi pengingat. Bukan tentang siapa dia, melainkan tentang bagaimana perjalanan bisa berubah tanpa peringatan. Bagi yang percaya, ini bukan sekadar kecelakaan. Bagi yang tidak, ini tetap musibah yang menyedihkan. Dan di antara keduanya, tersisa pertanyaan yang tidak pernah benar-benar terjawab. Tol Cipularang kembali ramai. KM 83 kembali dilewati ribuan kendaraan setiap hari. Tidak ada tanda khusus, tidak ada peringatan gaib, hanya jalan, hujan, dan kendaraan yang melaju. Namun bagi mereka yang peka, ada momen singkat sebelum kilometer itu, saat suasana terasa berubah, sedikit lebih sunyi, sedikit lebih berat, dan mungkin bukan karena jalan. Kisah Indra telah berakhir, namanya tercatat, peristiwanya dilaporkan, namun cerita tentang perjalanan terakhirnya akan terus hidup di antara bisik-bisik sopir, di antara hujan subuh, dan di antara mereka yang percaya bahwa tidak semua yang ikut dalam perjalanan selalu terlihat oleh mata. Cerita ini disampaikan sebagai kisah misteri dan kepercayaan masyarakat, bukan kesimpulan fakta. Jika kamu sering bepergian subuh atau malam, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga setiap perjalanan kita selalu dilindungi.